Ekspektasi besar Julian Nagelsmann juara Piala Euro dipastikan gagal terwujud. Sang tuan rumah Der Panzer dipaksa melanjutkan kutukan tuan rumah setelah menyerah atas perlawanan Spanyol dengan skor tipis 2-1. Kegagalan ini disebabkan karena beberapa faktor, terutama keputusan aneh Nagelsmann. Mantan manajer Bayern Munchen ini dianggap sebagai pelatih yang miskin taktik karena enggan berani melakukan rotasi. Nagelsmann juga gagal mewujudkan keinginan Toni Kroos yang berhasrat juara di sisa-sisa masa tuanya pasca pensiun. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kehancuran timnas Jerman sebagai berikut. Hancur setelah ditinggal Joachim Löw. Tim nasional Jerman memulai era baru bersama Joachim Löw pada tahun 2006 yang dulu. Sang pelatih diharapkan bisa memberikan warna baru setelah Der Panzer ditinggal oleh Jurgen Klinsmann. Harapan ini wajar karena Joachim Löw dikenal dengan gaya kepelatihannya yang keras. Namun banyak pihak yang meremehkan kualitas mantan pelatih VfB Stuttgart tersebut. Pasalnya pelatih kelahiran 1960 ini nggak punya banyak pengalaman di level internasional. Meskipun begitu, perkembangan pesat langsung ditunjukkan Jerman di bawah asuhannya. Skuad negeri Bir berhasil menembus final Euro 2008 dan semifinal Piala Dunia 2010. Sayangnya Jerman harus digagalkan 2 kali oleh Spanyol di 2 perhelatan akbar tersebut. Joachim Löw memiliki ambisi besar untuk membalaskan kegagalannya di ajang Piala Dunia 2014. Sang pelatih optimis dengan komposisi skuadnya yang berisikan banyak bintang. Alhasil, ex dari Fenerbahce ini sukses membuktikan omongannya dengan meraih gelar juara. Kesuksesan ini didapatkan setelah mengalahkan Argentina secara dramatis di partai final. Mario Götze menjadi pahlawan setelah melesakkan gol di babak perpanjangan waktu. Keberhasilan ini membuat Jerman sukses menghentikan puasa gelar selama 20 tahun sejak 1990. Pencapaian hebat tersebut juga membuatnya menggondol gelar pelatih terbaik di 2014. Sayangnya, performa apik ini malah menurun seiring berjalannya waktu. Puncaknya saat Jerman menjadi juru kunci grup F pada Piala Dunia 2018. Bahkan Der Panzer dikalahkan oleh Korea Selatan yang saat itu masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Kegagalan ini membuat banyak pihak menuntut Joachim Löw mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah Chris Hughton yang menganggap masa keemasan sang pelatih sudah habis. Pundit asal Inggris ini menyebut DFB harus memecat Joachim Löw apabila ingin mempertahankan kejayaan. Omongan Hughton justru nggak didengarkan oleh Federasi Jerman. DFB tetap mempercayai sang pelatih untuk memimpin Die Mannschaft di Euro 2020. Hasilnya, Jerman kembali meraih hasil buruk usai disingkirkan Inggris di babak 16 besar. Hansi Flick langsung ditunjuk oleh DFB sebagai suksesor di kursi kepelatihan. Dirinya merupakan kandidat yang paling pantas karena pernah mendapatkan ilmu dari Joachim Löw. Sebagai informasi, Flick adalah asisten pelatih Jerman pada periode 2006 hingga 2016. Namun, kiprah Flick bersama timnas Jerman dinilai gagal total. Mantan pelatih Bayern Munchen ini nggak mampu menghadiahkan satupun trofi untuk Der Panzer. Tiba-tiba bangkit di tangan Julian Nagelsmann. Penurunan performa timnas Jerman berada di puncaknya saat dipermalukan habis-habisan di laga uji coba. Saat itu Der Panzer menelan kekalahan bantai dengan skor 4-1 oleh Jepang. Hasil memalukan ini membuat Federasi Sepak Bola Jerman melengsarkan Flick dari jabatannya. DFB langsung gerak cepat dengan menunjuk Julian Nagelsmann sebagai penggantinya. Ex dari RB Leipzig ini diberikan tugas berat untuk membangkitkan performa Der Panzer. Hebatnya penampilan Jerman berangsur meningkat di bawah tangan dingin Nagelsmann. Pasukan negeri Bir nggak terkalahkan dalam 4 laga uji coba di tahun 2024. Hasil positif ini merupakan keberhasilan dari eksperimen sang pelatih. Pelatih 36 tahun ini melakukan uji coba formasi pada lini serangnya. Saat itu Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala ditempatkan pada posisi gelandang sayap.
Sementara Ilkay Gundogan ditugaskan untuk lebih ke depan sebagai gelandang serang. Untuk menyempurnakan formasinya, Nagelsmann berhasil membujuk kembali Toni Kroos. Sang gelandang rela untuk menunda pensiunnya demi membantu Jerman di Euro 2024. Dengan hasil dan juga komposisi yang meyakinkan, Nagelsmann langsung memasang target tinggi. Dirinya ingin sekali meraih gelar Euro 2024 yang kebetulan diadakan di Jerman. Nagelsmann optimis bisa mengungguli para pesaing kuat yang ada di turnamen tersebut, mulai dari Spanyol, Inggris, Portugal hingga kandidat terkuat yakni Prancis. Omongan sang pelatih berhasil dibuktikan saat skuad Der Panzer memulai kiprahnya di babak fase grup. Pasukan putih hitam langsung mendapatkan hasil meyakinkan kontra Skotlandia di laga perdana. Nggak tanggung-tanggung, Jerman menggondol kemenangan dengan skor 5-1. Tren positif ini kembali dilanjutkan saat berhasil meraih kemenangan atas Hungaria dengan 2 gol tanpa balas. Sayangnya rekor sempurna Jerman harus terhenti saat menghadapi Swiss. Bahkan skuad yang pernah dipimpin oleh Hitler ini hampir kalah meladeni dominasi pasukan Nazi. Beruntung gol dari Niklas Füllkrug di menit akhir membuat pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil kurang baik gak membuat sang pelatih khawatir dengan performa anak asuhnya. Dia bilang kalau para pemain sudah menunjukkan mental yang luar biasa hingga peluit dibunyikan. Ujian berat menghapus kutukan lawan Spanyol. Kualitas timnas Jerman akan mendapatkan ujian saat bersua dengan Spanyol. Skuad Der Panzer dianggap kurang menggigit saat bertanding kontra Denmark di babak 16 besar. Saat itu Jerman bahkan terbantu oleh hadiah penalti yang didapatkan di awal babak kedua. Usai melesakkan gol, permainan Der Panzer mulai mencair dan mengakhiri laga dengan skor 2-0. Julian Nagelsmann mengaku kalau anak asuhnya memang menampilkan permainan yang kurang baik. Menurutnya, para pemain sempat kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Meskipun begitu, sang pelatih tetap gembira dengan kemenangan yang diraih. Pelatih 36 tahun ini bahkan sangat siap untuk menghadapi Spanyol di babak 8 besar. Dia optimis kalau pasukan Hitler bisa menghentikan langkah Spanyol di ajang Euro kali ini. Namun omongan sang pelatih nggak didukung oleh rekor pertemuan antara kedua tim. Sebagai informasi, Jerman memang belum pernah menang atas La Furia Roja dalam 10 tahun terakhir. Dari 7 pertandingan yang sudah dijalani, Der Panzer hanya mengantongi 1 kemenangan saja. Jerman bahkan dibuat sakit hati setelah dikalahkan oleh Spanyol di final Piala Euro 2008. Skuad Der Panzer harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 1-0. Selain itu, kenangan buruk 2020 juga masih menghantui masyarakat Panzer. Saat itu mereka dibantai habis-habisan dengan 6 gol tanpa balas di ajang Liga Negara 2020. Dengan rekor ini, keyakinan besar justru ditunjukkan oleh Luis de la Fuente. Pelatih berkepala pelontos ini optimis para pemainnya bisa membuat malu Jerman di tanahnya sendiri. Bahkan De La Fuente berani mengklaim Spanyol sebagai tim terbaik di ajang kali ini. Dirinya menilai skuad Benteng Matador akan sulit dilawan karena punya pemain hebat. Mulai dari Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Nico Williams hingga Rodri. Nama-nama tadi diprediksi akan membuat Antonio Rudiger dan kawan-kawan akan kewalahan dengan agresivitas serangan Spanyol. Keputusan aneh tinggalkan pemain berpengalaman. Namun Nagelsmann harus memutar otak menyusun strategi formasi terbaiknya. Pasalnya di Piala Euro kali ini sang pelatih banyak meninggalkan pemain yang sudah berpengalaman. Sebut saja Serge Gnabry yang dipastikan gagal membela seragam kebesaran timnas Jerman. Pemain Bayern Munchen ini kalah saing dari Leroy Sané yang lebih dipercaya oleh Nagelsmann. Selain itu, Leon Goretzka yang juga gagal menembus skuad utama timnas Jerman di Euro 2024. Gelandang Bayern Munchen ini kalah saing dengan Ilkay Gundogan dan juga Toni Kroos. Goretzka pun perlahan-lahan mengerti alasan Nagelsmann gak memanggilnya ke tim nasional. Mantan pemain dari FC Schalke ini mengaku nggak dalam performa terbaiknya. Nagelsmann juga mencoret beberapa pemain yang sudah berusia uzur. Marco Reus dinilai sudah nggak bisa bermain penuh karena menurunnya konsistensi dan produktivitasnya. Alhasil Nagelsmann lebih memilih Ilkay Gundogan yang tenaganya masih sangat dibutuhkan. Mats Hummels juga nggak dipanggil karena sang pelatih enggan menggunakan bek tua.
Hummels kalah saing oleh duet kokoh Antonio Rudiger dan Jonathan Tah. Padahal sang pemain masih menjadi andalan Borussia Dortmund meskipun sudah memasuki usia 40 tahun. Kemudian giliran Julian Brandt yang gak masuk dalam daftar skuad utama di Mannschaft. Gelandang andalan dari Die Borussen ini diduga kuat gak cocok dengan taktik Nagelsmann. Anehnya lagi, sang pelatih justru memaksa Manuel Neuer yang tengah menderita cedera. Kurang percaya dengan striker gacor. Sisi positifnya adalah lini penyerangan Jerman menjadi lebih bervariasi sejak diasuh oleh Nagelsmann. Skuad Panzer punya kuartet mematikan di lini penyerangan, mulai dari Kai Havertz, Florian Wirtz, Ilkay Gundogan, dan juga Jamal Musiala. Keempat pemain ini memberikan kontribusi besar dengan menjadikan Jerman sebagai tim yang produktif. Der Panzer tercatat mampu melesakkan 12 gol dari 5 pertandingan yang dijalani. Namun akhir-akhir ini produktivitas gol dari timnas Jerman mengalami penurunan drastis. Skuad Panzer sudah mengalami paceklik gol saat ditahan imbang oleh Swiss dengan skor 1-1. Para penyerang inti dari skuad Hitler gagal melesakkan 1 gol pun di laga tersebut. Padahal Footmob mencatat lini serang Der Panzer mendapatkan 10 peluang emas terbuka. Gol Panzer baru tercipta lewat kaki dari Niklas Füllkrug sebagai pemain pengganti. Kebuntuan di lini serang kembali dialami di pertandingan menghadapi timnas Jerman. Walaupun meraih kemenangan, Der Panzer hanya bisa mencetak gol penalti saja. Di laga ini, skuad Der Panzer juga hanya berhasil memanfaatkan 1 dari 5 peluang emas yang tercipta. Kebuntuan sektor serangan membuat Julian Nagelsmann mendapatkan banyak kritikan. Salah satunya dari pundit asal Inggris yakni Owen Hargreaves. Dia bilang kalau Nagelsmann terlalu memaksakan Havertz untuk punya banyak peran termasuk di sektor ujung tombak. Menurutnya pemain Arsenal ini kurang cocok untuk dijadikan sebagai target man. Omongan Hargreaves cukup wajar karena Der Panzer punya banyak pemain yang tajam di bangku cadangan. Padahal Niklas Füllkrug sempat menjadi penyelamat di laga kontra Swiss. Selain itu, timnas Jerman juga punya nama Thomas Müller yang bisa diandalkan sebagai penyerang lubang. Meskipun begitu, Müller tetap menghargai segala keputusan yang diambil oleh pelatih. Pemain 34 tahun ini bilang kebutuhan taktik lebih penting daripada apapun. Ngotot nggak rotasi pemain. Minimnya daya gedor timnas Jerman membuat Nagelsmann jarang melakukan rotasi. Nagelsmann enggan melakukan rotasi agar bisa menjaga ritme permainannya. Sang pelatih bahkan gak takut dengan resiko akumulasi kartu kuning. Nagelsmann sudah berkomunikasi kepada para pemain agar gak melakukan kesalahan. Padahal taktik ini sangat rentan karena para pemain sewaktu-waktu bisa saja terkena akumulasi kartu. Artinya mereka berpotensi bakal absen di pertandingan penting babak 16 besar. Nagelsmann seolah-olah takut jika taktiknya dibaca oleh permainan lawan. Keegoisan Nagelsmann benar-benar membawa malapetaka untuk Jonathan Tah. Pemain Bayer Leverkusen ini diganjar kartu kuning karena melakukan berbagai kesalahan, termasuk melakukan tendangan yang gak perlu kepada para pemain Swiss. Akibatnya Jonathan Tah dipastikan absen di pertandingan 16 besar menghadapi Jerman. Posisinya saat itu digantikan oleh Nico Schlotterbeck yang berduet dengan Antonio Rudiger. Taktik Nagelsmann memang pernah dikritik karena sering gak konsisten. Sang pelatih pernah menggagalkan Bayern Munchen lolos ke semifinal Liga Champions 2022. Skuad di Rotten takluk atas Villarreal dengan agregat tipis 2-1. Para petinggi Bayern Munchen pun saat itu geram karena Nagelsmann dinilai sebagai pelatih yang anti kritik. Dilansir dari media Bild, Nagelsmann dianggap salah meracik formasi yang cukup fatal. Keras kepalanya Nagelsmann ini kembali membawa dampak buruk untuk timnas Jerman. Sang pelatih seolah-olah menganak-emaskan Antonio Rudiger yang pernah melakukan blunder. Bek tengah asal Real Madrid ini melakukan gol bunuh diri di pertandingan menghadapi Skotlandia. Gagal mempersembahkan kenangan manis untuk Toni Kroos.
Meskipun sering dikritik, Nagelsmann tetap percaya dengan perjuangan timnas Jerman. Sang pelatih menilai Der Panzer sangat layak menjadi unggulan juara di Piala Euro 2024. Namun Nagelsmann harus mendapatkan ujian berat saat dipertemukan Spanyol di babak 8 besar. Banyak yang menilai pertandingan ini sebagai final yang terlalu dini. Nagelsmann sudah mengumbar janji manisnya untuk bisa mengalahkan timnas Spanyol. Sang pelatih menyoroti La Furia Roja yang diperkuat oleh penyerang-penyerang agresif. Salah satunya adalah Lamine Yamal yang menjadi bintang muda tim nasional Spanyol. Nagelsmann seolah meremehkan kemampuan sang wonderkid yang dianggap biasa-biasa saja. Pelatih berumur 36 tahun ini enggan menyebut Yamal sebagai penyerang yang berbahaya. Sebaliknya, Nagelsmann lebih memilih untuk fokus mewaspadai para penyerang Spanyol lainnya. Dia meminta anak asuhnya untuk bermain solid sejak menit awal untuk memenangkan laga. Namun ucapan Nagelsmann gagal dibuktikan dengan permainan buruk timnas Jerman. Pasukan Der Panzer justru lebih sering mendapatkan tekanan sejak kick-off dibunyikan. Hasilnya timnas Jerman tertinggal lebih dulu lewat gol dari Dani Olmo di menit ke-51. Beruntung Jerman sukses menyamakan kedudukan 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Meski berhasil menyamakan skor, Dewi Fortuna gagal berpihak kepada Jerman. Gol dari Mikel Merino di menit ke-119 memastikan langkah skuad putih hitam terhenti di babak 8 besar. Sebenarnya timnas Jerman sempat punya peluang mengakhiri laga di waktu normal. Saat itu Marco Kurela sempat kedapatan melakukan handsball di dalam kotak penalti. Namun salah satu pemain timnas Jerman sudah berada dalam posisi offside terlebih dulu. Kegagalan ini membuat Jerman meneruskan kutukan sebagai tuan rumah event besar. Pasukan negeri Bir belum pernah merengkuh gelar juara saat ditunjuk sebagai tuan rumah. Di sisi lain, Nagelsmann gagal memberikan kenangan manis untuk Toni Kroos. Mantan pemain Real Madrid ini sempat berambisi juara pasca pensiun di bulan Maret yang lalu. Namun ambisi tersebut harus dikandaskan oleh pernyataan dari Jose Lu. Sebelumnya, mantan pemain Real Madrid ini berhasrat membuat Toni Kroos kembali ke masa pensiunnya. Kroos nampaknya enggan mendengarkan kritikan yang datang kepadanya. Ex-pemain Bayer Leverkusen ini yakin timnas Jerman bisa meraih banyak kejayaan tanpa kehadirannya. Nagelsmann menjadi salah satu pihak yang merasa terpukul atas tersingkirnya Jerman. Mantan pelatih Hoffenheim ini nggak kuasa menahan air mata kesedihannya. Sambil berderai air mata, Nagelsmann tetap enggan menjadi pihak yang paling disalahkan. Dia bilang anak asuhnya nggak pantas menerima kekalahan atas timnas Spanyol. Nagelsmann tetap mengapresiasi para pemainnya yang sudah berjuang sekuat tenaga. Itulah ulasan kehancuran timnas Jerman yang gagal memenuhi ambisi juara. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Panzer menjadi tim terkutuk yang nggak pernah kunjung bangkit dari keterpurukan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.